Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu Dina? Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya baik, sehat Pak. Jadi senang sekali hari ini Bapak dapat bertemu kembali dengan Bu Dina. Alhamdulillah juga Bapak sudah menerima RPP yang telah Ibu berikan kemarin. Dari Ibu yang mana topik yang dilihat dari RPP itu adalah makan dimakan. Ya begitu Bu ya? Iya, ya, makan dimakan atau bisa juga dengan disebut rantai makanan. Jadi dari sudut pandang Ibu, dalam kegiatan supervisi akademik ini dilakukan bukan untuk Bapak selaku kepala sekolah, tetapi untuk membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki dalam proses pembelajaran. Dilihat dari sudut itu, Ibu mau mengembangkan apa ya, Bu? Di sini sebelumnya Pak, saya ingin memberikan kepada peserta didik saya pada saat pembelajaran nantinya di kelas, saya akan eh, menggali potensi yang ada dalam diri peserta didik terlebih dahulu di awal dengan melakukan persepsi dengan menguraikan pembelajaran yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Salah satunya yaitu seperti bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, kemudian setelah itu saya akan mengajak peserta didik saya untuk menguraikan salah satu kegiatan mereka, bagaimana mereka terjadinya proses sumber energi yang mereka dapatkan sehari-hari gitu. Nah, dan pada akhirnya nanti saya bersama peserta didik saya akan menyimpulkan pembahasan materi yang sudah kita lakukan di kelas. Saya rasa itu mungkin Pak. Gitu. Jadi kalau didengar dari cerita Ibu tadi, itu ada berupa menggali pengetahuan siswa gitu Bu ya. Iya. Jadi menggali pengetahuan siswa yang seperti apa yang Ibu inginkan begitu. Nah, maksudnya di sini menggali pengetahuan Pak. Saya berusaha mengajak peserta didik saya melakukan tanya jawab terlebih dahulu, mungkin dengan kegiatan dia uh, pada sebelumnya atau mungkin di malam hari, apakah mereka sudah makan atau belum gitu kan. Jadi apa yang mereka dapat, nah dari makanan mereka itu apa yang dihasilkan gitu. Nah itulah dari situ kan dari makanan yang mereka makan itu akan dapat sumber energi baru bagi tubuh mereka. Kemudian makanan mereka itu tentu berasal dari tumbuhan atau hewan gitu. Nah, yang saya ini kan di sini pengetahuan mereka mungkin lebih kepada salah satu sumber makanan mereka yaitu tumbuhan itu tadi. Bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan sehingga bisa menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh mereka gitu, yang bisa digunakan untuk bisa mereka makan gitu. Saya rasa itu Pak. Oke lah. Jadi dari penjelasan Ibu tadi sudah sangat bagus sekali. Jadi Ibu ingin membantu anak-anak ke arah yang lebih baik dalam proses pembelajaran gitu Bu ya. Iya Pak. Ini juga sudah berhubungan dengan RPP yang telah Ibu buat. Tinggal penekanannya yang bagaimana kira-kira yang ingin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nantinya. Penekanan yang akan saya coba berikan ke peserta didik saya di kelas mungkin lebih kepada penguraian dari sumber makanan yang mereka makan tadi, bagaimana proses terjadinya proses makan dimakan tersebut. Nah, sehingga dari proses itu peserta didik saya tahu bahwa tubuh kita mendapatkan energi, mendapatkan tenaga itu adalah dari sumber makanan yang mereka makan gitu. Nah, jadi intinya peserta didik saya
nantinya harus tahu bagaimana peran makhluk hidup itu sendiri pada rantai makanan, dari proses yang mereka tahu itu tadi, dari proses yang mereka lakukan, yang sudah mereka lakukan sehari-hari. Jadi apa perasaan Ibu ketika akan menyampaikan materi ini? Kalau perasaan saya senang, memang agak merasa tertantang. Mungkin saya harus mencari bagaimana bisa materi yang akan saya sampaikan nanti bisa diterima oleh peserta didik saya. Mungkin salah satunya dengan menggunakan media yang menarik, yang mungkin bisa mengajak peserta didik saya tidak vakum, tidak berdiam diri. Jadi mereka semangat memperhatikan ketika saya menjelaskan materi pembelajaran itu nantinya. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah terbayang konsep yang akan Ibu gunakan pada kegiatan supervisi besok ya Bu ya? Ya, sudah Pak. Apakah di periode itu yang mau Bapak observasi dalam mengelola kelas Ibu? Iya Pak, di periode itu nanti bisa Bapak lihat di kelas nanti bagaimana saya melaksanakan pembelajarannya nanti, dan rencananya nanti pembelajaran itu akan saya laksanakan besok pagi pada jam kedua, jam 8 di kelas gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira ini menurut pandangan Ibu dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu sekarang? Sebetulnya kalau menentukan skala itu sendiri saya kurang pas ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan skala yang saya targetkan sekitar 85% bisa tercapai gitu. Skala 8. Berarti dari 1 sampai 10 itu untuk sekarang di awal ini 8 ya? Iya, iya Pak. Berarti masih ada 2 lagi target kalau sampai ke 10. Jadi ini tentunya kan berproses gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak skala itu bisa tertutupi ketika pada saat pembelajaran nantinya gitu. Jadi tadi Ibu juga sudah menyampaikan jadwal kunjungan kelas kita kapan tadi ya Bu? Besok pagi Pak. Besok ya. Pagi jam berapa? Pada jam 8. Jam 8 ya. Ya. Oke. Kira-kira dari pertemuan ini apa kesimpulan Ibu yang Ibu rasakan saat ini? Kalau perasaan Pak sebetulnya agak bagaimana ya, agak deg-degan juga karena sebetulnya supervisi itu kan memang harus dilakukan oleh sekolah gitu, oleh kepala sekolah. Yang jelas saya harus mempersiapkan diri saya untuk lebih baik dari pembelajaran yang biasa saya lakukan di kelas gitu. Dan mudah-mudahan setelah supervisi ini apapun kekurangan yang saya dapat nantinya bisa saya perbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu Bu ya. Oke, kalau begitu Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok lagi. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Ada yang cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi, apa
sampai Tasikmalaya. Kami siap untuk belajar bersama. Jakarta ke Jayapura. Kami siswa yang selalu bergembira. Madura sampai Papua. Selalu memupus semangat dan bahagia. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, silakan dulu Ridho berdoa. Ya, kira sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Oke, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk, kira-kira hari ini siapa yang tidak datang? Nah, ada 3 orang. Ada kabarnya, Nak? Oh, ada yang sakit ya? Ya. Andika? Sakit juga. Oke, baiklah anak-anak Ibu semua. Hari ini kita akan masuk materi pembelajaran kita berikutnya. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira anak-anak Ibu dari rumah ke sekolah tadi membutuhkan energi tidak? Membutuhkan tenaga tidak? Untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yaitu melalui kegiatan ini anak-anak Ibu bisa menyebutkan pengertian dari rantai makanan. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa menyebutkan komponen yang ada dalam satu rantai makanan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ibu bisa menjelaskan proses dari rantai makanan pada ekosistem yang ada di lingkungan sekitar anak-anak Ibu. Nah, ini muncul ya. Oke, lanjut kita dulu. Nah, sebelum itu, apa itu rantai makanan? Nah, lihat. Apa? Proses, ya ada proses makan dimakan, tapi yang lengkap ya. Proses makan dimakan. Gimana? Di mana proses makan itu dalam satu ekosistem. Nah, ini anak-anak, apa itu rantai makanan tadi? Serangkaian proses makan antara makhluk hidup tertentu berdasarkan uretan tertentu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kira-kira apa saja yang ada, apa saja komponen dari rantai makanan? Nah, apa saja komponennya? Kita lihat ya. Tuh. Nah, ini dia. Ada namanya produsen, konsumen, dan ada namanya deposer. Nah, apa itu produsen? Apa ya? Nah, nih. Apa itu produsen?
tumbuhan ya atau pohon yang di hutan, ya kan? Ya kan? Nah, atau kalau yang belum namanya ada namanya fitoplankton. Oke, lanjut kita. Nah, yang kedua ada namanya konsumen. Nah, apa itu konsumen? Makhluk hidup yang berkehidupan makhluk hidup lain terhadap penyakit buat makanan. Makhluk hidup yang bergantung. Jadi dia butuh siapa? Butuh si produsen. Nah, dialah yang akan memakan si produsen. Nah, tanpa produsen, kira-kira si konsumen bisa hidup tidak? Tidak. Dan berikutnya, komponen berikutnya ada namanya dekomposer. Apa itu dekomposer? Organisasi yang mengangkat bahan bahan yang lalu memanfaatkan fungsinya dalam rencana yang akan digunakan. Itulah dia dekomposer. Kira-kira apa contohnya? Jamur, alat, cacing, Cacing. Nah, belum masuk dekomposer. Nah, bakteri. Kalau masuk dekomposer sudah enak ya, sudah ya, sudah masuk lah. Nah, yang masuk dekomposer itu lebih kepada pengurainya. Nah, lanjut kita ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, tingkatan-tingkatan dari konsumen. Nah, tingkatan konsumen itu ada beberapa tingkat. Yang pertama ada namanya konsumen tersier, ada namanya konsumen sekunder, dan ada namanya konsumen primer. Nah, kalau ditanya tingkatannya mana yang duluan antara primer dengan tersier? Yang primer ya, berarti konsumen tingkat pertama. Nah, kalau kita buat di rantai makanan nanti ada namanya konsumen tingkat pertama. Nah, ini dia disebut konsumen primer. Kemudian ada yang tingkat kedua disebut dengan konsumen sekunder. Kemudian ada namanya konsumen tingkat ketiga. Nah, kira-kira apa itu? Kita lihat. Nah, ini konsumen primer adalah pemakan produsen. Siapa produsen tadi, Nak? Tumbuhan. Nah, pemakan produsen yang biasanya disebut dengan hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan, ya, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian berikutnya ada namanya konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder ini disebut pemakan konsumen pertama. Nah, dia inilah nanti yang makan konsumen primer nanti. Nah, dia pemakan konsumen pertama. Nah, contohnya adalah sebagian dia merupakan hewan karnivora dan hewan omnivora. Apa itu hewan karnivora? Iya, bentar. Hewan pemakan daging. Nah, hewan pemakan daging. Kalau hewan omnivora? Iya, benar. Hewan pemakan segalanya, pemakan tumbuhan dan pemakan hewan atau daging. Nah, lanjut kita. Yang ketiga, konsumen tersier adalah pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen terakhir, atau dia boleh dibilang ini konsumen tersier ini adalah konsumen
ketiga ada elang. Nah, elang ini dikenal dengan konsumen puncak atau konsumen pasien. Nah, dan terakhir diuraikan oleh siapa? Jamur atau dekor konsen. Nah, pembahasan kita tadi yang pertama apa? Tentang ekosistem. Ekosistem apa itu? Siapa masih ingat? Contoh, ya, pengertiannya siapa masih ingat? Ekosistem itu rantai makanan. Ekosistem apa tadi? Ya, lupa lagi kan? Ah, iya, pintar. Tempat hidup makhluk hidup. Nah, makhluk hidup siapa aja tadi? Ada kita manusia, ya. Ada tumbuhan, ya. Nah, kemudian dari satu ekosistem dapat kita jadikan ada proses yang namanya makan dimakan. Nah, apa itu proses makan dimakan namanya? Rantai makanan. Nah, dalam proses rantai makanan tadi, apa saja, siapa saja yang terlibat di situ? Ada namanya produsen, ya, sebagai produsen sebagai yang berasal dari tumbuhan. Kemudian ada berikutnya konsumen. Apa itu konsumen? Yang memakan si produsen, ya kan? Kemudian ada namanya dekoser atau yang menguraikan. Nah, kemudian dari uraian itu, konsumen itu ada berapa? Ada 3. Konsumen primer atau konsumen bingkai 1. Kemudian ada konsumen sekunder atau konsumen bingkai 2. Kemudian konsumen tersier atau disebut dengan konsumen bingkai 3. Kemudian habis ya? Habis. Dan terakhir itu tadi ada gitu. Nah, siapa yang masih ingat dengan ekosistem sawah tadi? Siapa? Apa yang ada? Apa rantai makanan yang ada di sawah? Ada padi. Nah, coba yang bisa maju ke depan dulu. Ayo Rido, maju ke depan. Ayo. Yuk, ekosistem yang rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Ayo. Padi, padi sebagai produsen dimakan. Ya, terus sebagai konsumen dimakan. Terus dimakan ular. Nah, ular sebagai tingkat kedua. Terus dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen 3. Ya. Ya, atau konsumen puncak. Nah, terus bagaimana lagi elangnya? Elangnya bagaimana? Elangnya mati. Oke. Elangnya mati terus diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya kan? Ya, oleh jamur atau dekoser. Nah, habis. Terima kasih Rido. Tepuk tangan ke Rido. Semoga apa yang disampaikan tadi membuat anak-anak ibu tetap semangat, tetap ceria, dan pelajaran yang kita peroleh ini bisa menjadi bekal kalian nanti. Oke, sebelum ibu selesai, ayo siapa yang masih ingat tepuk P5? Proyek penguatan profil derajat Pancasila. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Pak. Ya, ketemu lagi kita untuk membahas hasil dari supervisi akademik yang telah kita lakukan tadi, Bu. Tadi pagi, apa yang Ibu rasakan yang sudah bagus menurut Ibu, yang sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu inginkan? Yang saya rasakan sudah bagus dan sudah lebih baik pada saat saya pembelajaran tadi adalah saya sudah bisa mengajak peserta didik saya berinteraksi selama proses pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menggali pengetahuan peserta didik saya seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa saya akan menggali pengetahuan peserta didik saya tentang materi sebelumnya, salah satunya yaitu dengan bagaimana proses fotosintesis itu yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian saya rasa saya juga puas dengan peserta didik saya, dan ketika pada saat saya melakukan tanya jawab mereka sangat antusias, dan materi yang saya sampaikan tadi menurut saya pun dapat diterima dengan baik oleh peserta didik saya tadi di kelas. Saya rasa itu Pak yang bisa saya uraikan gitu. Oke, jadi ini yang bagaimana ya Bu, yang menurut Ibu tadi membuat Ibu puas, sudah Ibu jelaskan tadi secara detail. Salah satunya itu bisa mengajak peserta didik ikut aktif dalam proses pembelajaran itu Bu ya. Dan juga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Jadi kalau dilihat dari yang telah Ibu sampaikan tadi, ternyata persiapan yang baik itu dapat membantu Ibu dalam proses pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kelihatannya Ibu juga cukup siap dalam menyampaikan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Itu bisa terlihat dari proses pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Jadi dari kesiapan Ibu tadi, mungkin Bapak dapat melihat dari proses pembelajaran tadi, kelihatan Ibu cukup bagus dan cukup enjoy dalam menyampaikan materi pelajaran. Jadi ini mungkin apa saja, mungkin ada resep-resep tersendiri dari Ibu agar bisa membuat proses pembelajaran menjadi enjoy dan enak didengar oleh siswa tadi Bu. Nah ya Pak, kalau dibilang resep mungkin itu lebih kepada masakan mungkin Pak. Yang jelas trik saya sebelum masuk ke kelas, sebelum memulai pembelajaran, tentu saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya harus tahu dulu materi apa yang akan saya sampaikan ke peserta didik saya. Kemudian saya harus tahu juga media apa yang bisa mempermudah penyampaian materi saya agar bisa diterima oleh peserta didik saya di kelas. Nah mungkin juga saya akan membuat media yang asal-asalan. Yang jelas mungkin persiapan yang saya lakukan untuk itu semua yang sudah dari beberapa hari yang lalu. Yang jelas intinya Pak, saya melaksanakan pembelajaran ini ingin peserta didik saya bisa menerima dengan lebih baik, dan mereka tahu paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi selamat Bu, Ibu telah berhasil menyampaikan pembelajaran ini dengan baik, sehingga anak-anak tentunya merasa lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan. Pak, terima kasih Pak. Tadi Ibu juga menyampaikan selain rasa puas, Ibu mengatakan masih ada yang harus dikembangkan. Bagian mana ya Bu yang harus Ibu kembangkan? Mungkin yang harus saya kembangkan ke depannya, mungkin lebih banyak mengajak peserta didik mau bertanya, tidak malu-malu gitu. Mungkin lebih kepada menumbuhkan
keberanian mental dari peserta didik saya di kelas, karena menurut saya peserta didik saya mungkin ada yang bisa menjawab tapi suaranya tidak keluar gitu, mereka ragu-ragu menjawab gitu. Nah mungkin itu Pak, bagian di situ mungkin yang akan saya perbaiki ke depannya. Mungkin salah satu cara dengan lebih banyak memberikan perhatian tersendiri, atau mungkin membiasakan di jam-jam pelajaran yang lainnya mengajak dia, ayo nak berani bertanya atau bagaimana, nanti akan saya coba di kelas gitu. Jadi sesuatu yang mau ibu kembangkan ini idealnya ibu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk pembelajaran yang seperti tadi, idealnya mungkin untuk satu kali pertemuan saya rasa kalau untuk cuma penyampaian mungkin cukup Pak, tapi kalau seperti tadi kan ada kuisnya gitu kan, ada kuis seperti itu mungkin memang kurang, idealnya mungkin mau lebih dari 1 jam pembelajaran gitu. Ya. Jadi adakah hal lain yang ingin ibu sampaikan, yaitu seperti hal yang berbeda yang sangat menarik buat ibu dalam proses pembelajaran tadi? Hal lainnya yang berbeda mungkin saya lebih kepada mengasah ke pengetahuan peserta didik saya mungkin Pak. Intinya kan mungkin peserta didik saya itu kurang, kalau saya lihat kurang hobi membaca, atau mungkin perhatian dia mungkin kurang menengok ke pembelajaran, ada juga yang cuek gitu kan. Jadi mungkin itu lagi yang lebih diperhatikan mungkin menurut saya Gitu ya. ya. Jadi prioritas ibu dalam pembelajaran ini? Prioritasnya intinya anak-anak paham dengan materi yang saya sampaikan, anak-anak bisa mengerti dengan ya proses rantai makanan dalam satu ekosistem. Nah itulah paling Pak yang saya tekankan di pembelajaran kali ini. Jadi kapan ibu mau menerapkan pembelajaran ini lagi, agar tadi dari sesuatu yang pengen ibu kembangkan tadi kan kira-kira butuh waktu 1 jam lagi gitu untuk tambahannya. Jadi kira-kira kapan ibu mau menerapkan pembelajaran ini? Ya mungkin dalam pembelajaran berikutnya akan saya coba lanjutkan, yang jelas di jam pembelajaran yang sama Pak, nantinya di hari yang lain gitu. Jadi apa strategi ibu dalam menerapkan pembelajaran ini? Strateginya mungkin apa ya? Tetap menggunakan media yang lebih bervariasi, yang baru lagi gitu. Kemudian lebih berinteraksi lebih dengan peserta didik, dan mengajak mereka untuk tidak malu-malu lagi untuk tampil ke depan, atau mungkin bisa juga dengan membuat permainan gitu. Berarti dengan media yang lebih efektif, Iya, lebih sampai ke tujuan pembelajaran gitu ya. Iya. Kemarin di saat praobservasi ibu sudah menetapkan skala, kemarin kalau tidak salah 8 Iya. gitu ya. Iya, Masih ada 2 8. target. Jadi dari skala 1 sampai 10 juga, di mana posisi ibu sekarang setelah menyampaikan materi tadi? Saya merasa setelah menyampaikan materi tadi skalanya naik Pak, dari 8 yang kemarin sudah bisa menurut saya ada di skala 9 ya Pak. Walaupun mungkin ada 1 skala lagi yang kurang tercapai, yaitu tadi menurut saya masih siswa peserta didik saya itu masih malu-malu untuk mengungkapkan gitu apa yang mereka tahu. Berarti naik 1 tingkat lah. Ya. Ya, jadi sudah cukup bagus, ada peningkatan. Jadi intinya kita membuat anak lebih paham dan mengerti dalam proses pembelajaran yang telah diajarkan gitu Bu ya. Iya. Jadi dari hasil tadi juga Bapak lihat sudah berjalan dengan baik dan bagus. Sebelum kita tutup, apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Kalau menurut saya pertemuan kali ini sangat bagus ya Pak. Intinya
supervisi itu saya telah merasa supervisi itu betul-betul dilakukan oleh seorang kepala sekolah gitu, karena mulai dari pra supervisi kemarin terus kepada pelaksanaan supervisi itu sendiri hingga hari ini, saya rasa saya senang karena jarang biasanya kegiatan ini dilakukan di sekolah gitu. Yang jelas saya mengapresiasi kegiatan seperti ini, kedepannya kalau bisa ya diadakan lah Pak gitu. Oke, ya, terima kasih ya Bu Nina. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya semakin baik dan berkembang tentunya. Ya Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.